warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Sandy di channel Serdadu Dolar ya. Oke, di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang kisah asal usul Nyi Roro Kidul yang diusir dari istana hingga menjadi penguasa pantai selatan. Asal usul Nyi Roro Kidul ini diceritakan sangat melegenda. Banyak yang percaya akan mitos dan keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penguasa Laut Selatan. Nyi Roro Kidul digambarkan sebagai sosok wanita cantik bergaun berwarna hijau yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Sebelum kita mulai pembahasannya lebih lanjut, alangkah baiknya kalian untuk mengklik tombol like dan juga subscribe yang ada di bawah ini ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Yuk sekarang kita mulai pembahasannya. Cekidot. Hah! Oke. Diketahui Nyi Roro Kidul ini dulunya merupakan anak dari Prabu Siliwangi ke-6. Dikisahkan dari tanah Jawa, lebih tepatnya di daerah yang bernama Panjajaran, terdapat sebuah kerajaan purba yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi ke-6. Prabu Siliwangi ini memiliki kegemaran berburu hewan di hutan belantara. Suatu saat ia sedang asik berburu dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh. Prabu Siliwangi ini tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut. Kemudian Prabu Siliwangi tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut. Prabu Siliwangi merasa lega dan segera menghampiri perempuan tersebut. Setelah berkenalan, diketahui bahwa ternyata perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan ini. Sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan di mana jalan keluar dari hutan ini. Namun dengan syarat Prabu Siliwangi harus menginap beberapa di istananya. Singkat cerita, Prabu Siliwangi menyetujui syarat-syarat tersebut dan mulai tinggal beberapa hari di istana si perempuan cantik ini. Kemudian Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut dan akhirnya mereka menikah. Setelah menikah, Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya seorang diri tanpa sang istri. Sesampainya di kerajaan, semua rakyat merasa bahagia mengetahui bahwa sang raja telah kembali. Mereka sempat berpikir bahwa raja telah meninggal karena sudah berhari-hari tidak ada di istananya. Prabu Siliwangi pun menyelesaikan beberapa pekerjaan yang sudah ia tinggalkan saat tinggal di hutan. Hingga beberapa bulan berlalu dan ia mulai melupakan keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan. Pada suatu malam, ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas, dia tiba-tiba saja dikagetkan dengan suara tangisan bayi. Kemudian, sang Prabu langsung bangun dan menghampiri sumber suara itu, yang ternyata ada di pintu depan istana. Prabu Siliwangi merasa bingung pada bayi itu, namun dia tetap menggendongnya. Di saat kebingungan tersebut, tiba-tiba saja di depan Prabu Siliwangi muncul asap serta cahaya putih. Dan perlahan asap tersebut berubah menjadi sosok perempuan yang tak lain adalah istri dari Prabu Siliwangi. Sang istri pun mengatakan bahwa bayi tersebut merupakan anak mereka dan ia meminta sang Prabu untuk merawatnya selayaknya manusia. Belum sempat bertanya kepada sang istri, dalam sekejap mata sang istri menghilang lagi. Prabu Siliwangi kemudian membawa putrinya masuk dan memberikan nama pada bayi tersebut
dengan nama Putri Kadita. Putri Kadita tumbuh sebagai gadis yang cantik dan berbudi pekerti baik. Kecantikan Putri Kadita terkadang mengikatkan Prabu Siliwangi kepada istrinya. Sang Prabu berusaha mencari istrinya ke dalam hutan, namun hasilnya sia-sia. Prabu Siliwangi mulai mengkhawatirkan akan kerajaannya. Dia tidak memiliki istri dan anak laki-laki sebagai penerusnya kelak. Kemudian Prabu Siliwangi meminta izin kepada Putri Kadita bahwa dia ingin menikah lagi. Putri Kadita menyetujui hal tersebut dan akhirnya Prabu Siliwangi menikah dengan putri bangsawan bernama Dewi Mutiara. Setelah beberapa bulan menikah, Dewi Mutiara akhirnya mengandung seorang bayi. Semasa kehamilannya, Dewi Mutiara berubah menjadi ratu yang pemarah dan egois. Semua permintaan ratu selalu dituruti oleh Prabu Siliwangi. Namun suatu saat ratu meminta agar Putri Kadita keluar dari istana. Mendengar hal tersebut, Prabu Siliwangi menentang keras. Dewi Mutiara merasa kasih sayangnya terbagi jika masih ada Putri Kadita, sehingga ia berencana untuk menyingkirkan Putri Kadita. Dewi Mutiara pergi ke hutan dan bertemu dengan seorang dukun yang menyingkirkan Putri Kadita. Suatu malam, saat Putri Kadita tertidur, tiba-tiba muncul asap tebal dengan aroma busuk di sekeliling Putri Kadita. Namun, sang Putri Kadita tidak merasakannya. Kemudian keesokan harinya, Putri Kadita bangun dan terkejut dengan tubuhnya yang timbul bercak nanah. Melihat hal tersebut, sang Prabu berusaha mengobati putrinya dengan memanggil semua tabib terbaik di seluruh penjuru negeri. Namun sayangnya, tak ada satupun tabib yang bisa mengobati sang putri. Prabu merasa sedih akan hal itu. Di tengah keputusan sang Prabu, Dewi Mutiara mengusulkan niat jahat untuk mengasingkan sang putri agar penyakitnya tidak menular. Karena putus asa, sang Prabu mengiyakan dan meminta putrinya untuk pergi menjauh dari istana. Dengan berat hati, Putri Kadita meninggalkan istana dan pergi ke hutan untuk bertapa. Di tengah bertapanya itu, Putri mendengar suara yang menyuruhnya untuk pergi ke pantai selatan. Suara tersebut diketahui milik sang ibu atau istri pertama Prabu Siliwangi. Kemudian Putri Kadita yang merasa yakin akan suara itu kemudian berlari ke arah pantai selatan selama berhari-hari. Sesampainya di pantai selatan, suara milik ibunya muncul lagi dan menyuruh Putri Kadita untuk menyeburkan dirinya ke dalam air. Putri Kadita kemudian mulai menceburkan dirinya ke dalam laut dan ajaibnya, penyakit kulit yang dideritanya seketika sembuh. Putri Kadita pun akhirnya memutuskan tinggal di laut dan membangun istana serta mengumpulkan ribuan pasukannya. Dari situ, Putri Kadita dikenal sebagai Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Nah, itulah kisah cerita rakyat Yogyakarta asal-usul Nyi Roro Kidul. Pesan moral dari pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini adalah utamakan kebaikan meskipun dicelakai. Seperti Putri Kadita yang mengorbankan dirinya pergi dari istana untuk kebaikan rakyatnya, walaupun sebenarnya dia dicelakai oleh ibu tirinya. Cukup sekian video kali ini, jangan lupa like dan juga subscribe di channel Serdadu Dolar ya, agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.